Kota Serang, oke. Jadi teman-teman di Kota Serang, karena ada beberapa kota dan kabupaten itu ada pengurusnya. Kebetulan saya udah 2 kali ke sini diundang aja Pak Ustadz. Alhamdulillah baru ketemu Pak Kiai hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga menyiapkan trainer-trainer ya Pak Kiai. Ya menyiapkan juga nanti ada apa namanya itu materi-materi. Karena ini di pondok atau di santri-santrinya itu minimal kita untuk pengobatan dalam dulu. Artinya untuk intern ya. Nah itu kedepannya terserah sini yang bawa ya. Artinya kita hanya membantu mentrainer gitu kan. Nanti kedepannya bisa belajar dan memang praktek gitu ya. Dan memang itu tujuan kami supaya ya ada pengembangan ya dari kesehatan ini. Memang Insya Allah kalau Kiai pengen buktikan itu ada YouTube di kita ya, itu Totok Punggung ya. Nah itu selalu ada apa namanya, ada ilmu-ilmu yang baru ya, dari mulai sakit dalam, patah tulang dan sebagainya. Itu Insya Allah itu tanpa pengobatan medis ya, bukan artinya kita mengecilkan ya, mengecilkan rumah sakit medis. Minimal kita membantu pertolongan pertama. Mungkin bisa saja. Terima kasih Pak Kiai. Selamat. Guru kami Ustaz Rahman sebagai bidang dakwah. Nah, langsung saja kita ingin minta izin untuk masuk pesantren Pak Kiai lewat bidang kesehatan ini, terutama di Kota Punggung. Alhamdulillah di daerah sudah berkembang Pak Kiai. Termasuk di Sumatera Barat kemarin kita ketemu Pak Gubernur Ustaz Buya Mahyedi, sangat menerima sekali. Lalu ada seorang dokter namanya Dokter Ola. Beliau juga sudah masuk ke pondok, di mana di sana itu ada para santri-santri yang agak lambat untuk menghafal. Alhamdulillah lewat istirahat Totok Punggung, bismillah, santri-santri itu sekarang kuat menghafal. Alhamdulillah. Dan saya pernah juga diundang ke Lumai. Itu Pak Kiai sama nyainya sudah memberikan sambutan, dan Totok Punggung menjadi kurikulum di pesantren. Alhamdulillah. Tiap santri yang baru masuk itu mereka dididik Totok Punggung. Nah pada saat itu mereka ada yang sakit Pak Kiai ya. Jadi berobatnya sudah Totok Punggung sekarang ini. Jadi tidak lagi ke jauh-jauh rumah sakit atau puskesmas ya. Alhamdulillah ini menjadi bagian solusi sehat secara alami dan islami. Jadi kami di sini juga sudah buat kegiatan sosial masyarakat ke masjid. Tapi untuk Banten ini ya sebagai dakwah kita pengen sekali masuk pondok pesantren. Ya karena luar biasa di pondok banyak sekali santri penghafal Quran, pada kiai, para guru. Nah yang sangat berefek sekali waktu saya mengisi pelatihan Totok Punggung di Solo Pak Kiai. Itu ketemu Habib Soleh. Habib Soleh itu ikut pelatihan, saya sampai kaget itu. Bib maaf, Habib beneran nih ikut pelatihan, bener. Kok bisa mau ikut pelatihan? Bukan Habib sibuk di pondok, iya. Aneh ingin belajar Totok Punggung untuk pengobatan. Sebab pengalaman Habib Soleh itu ketika dulu para gurunya ya, para kiainya banyak yang sakit, ya ujung-ujungnya masuk rumah sakit, dirawat di sana, ya tidak tahu pengobatan, sehingga sampai wafat di rumah sakit seperti itu Pak Kiai. Dia sangat prihatin dengan kondisi ini. Nah, Habib Soleh belajar terus, belajar herbal, belajar bekam, terakhir belajar Totok Punggung. Dan alhamdulillah kita diundang ke pesantrennya. Ini menjadi motivasi kami Pak Kiai dari bidang dakwah untuk terus menyiapkan Totok Punggung agar bisa dimanfaatkan atau manfaat buat pondok pesantren. Itu saja mungkin Pak Kiai. Mudah-mudahan diizinkan ya teman-teman bisa punya istilahnya membantu, karena visi misi kami pertama untuk dakwah Pak Kiai, lalu menolong ya, lalu juga untuk menghindari pengobatan yang syirik ya, juga kita mengurangi konsumsi obat-obat kimia ya, terutama yang berbahaya. Lalu ini menjadi ma'isyah buat teman-teman ya. Contoh beliau nih sebagai founder Yasfik ya, sudah buka tuh di depan Birimok ya.
Nah, nanti yang lain juga menyusul. Kami ingin nanti buka juga di pondok pesantren Pak Kiai. Nanti dikelola oleh pondok ya. Tugas kami hanya memberikan pengajaran toto punggung ya ke guru, ke para santri, agar nanti para santri juga bisa saling menonton. Terakhir kami itu diundang oleh Densus 88 Pak Kiai. Itu di Nusa Kambangan di Cilacap sana. Kami diundang untuk memberi pelajaran kepada para napi. Itu ada 9 lapas di sana ya. Ada napi-napi yang sudah putus asa karena bulan depannya sudah divonis ya. Alhamdulillah kami sampaikan, Bapak jangan khawatir, bukan lupa Bapak boleh ya ketakutan untuk divonis hukuman mati. Tapi ketika nanti Bapak-bapak belajar depan punggung, lalu saling menotok para napi-napi yang sakit, umpamanya ada yang stroke, ada yang sadar kejepit ya. Insya Allah itu menjadi jalan jihad Bapak, karena mereka sudah lepas dari obat-obat kimia dan itu membantu kesehatan para napi. Alhamdulillah mereka semangat Pak Kiai. Bahkan ada 3 orang dari narapidana di sana yang sudah divonis hukuman bulan depannya itu diringankan, masya Allah. Jadi hukuman seumur hidup. Alhamdulillah mereka senang. Dan tiap Densus terus meminta kita untuk datang ke sana. Alhamdulillah di sana sudah ada pengurusnya di wilayah Cilacap sama mana itu. Alhamdulillah gitu Pak Kiai, singkat ceritanya. Jadi kita ingin terus jalan, ingin berdakwah seperti itu. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa menerima mengizinkan kami. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kami menyambut dengan totok punggung ini. Ya memang sepertinya totok punggung ini menurut versi saya, pemikiran saya, ini adalah penyelamat umat ini, penyelamat manusia ya secara individunya, secara keseluruhannya adalah penyelamat umat. Walaupun saya belum ini, tapi sudah bisa membaca totok punggung ini adalah penyelamat secara individu dan secara keseluruhan. Kan sekarang manusia itu kan penyakitnya adalah jantung ya. Kalau bahasa orang kampung itu ada masuk angin duduk. Kalau bahasa dokter mungkin serangan jantung. Kan di totok punggung itu kan akhirnya kan dilegakan ya, itu jadi penyelamat lah yang tadinya sempit dan serangan jantung dan bisa terselamatkan. Hanya saja mungkin masyarakat belum menerima sosialisasi secara luas. Jadi bukan belum dikenal atau tidak dikenal, karena memang ya masyarakat saja belum menerima sosialisasi secara luas. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya ya dari saya pernah melihat juga kita menerima dan kita juga sangat simpati dan bisa untuk ditindaklanjuti seperti itu. Terima kasih dari pengasuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya? Air bulan umroh lagi? Iya, mau umroh. Harus fit lagi nih. Gimana bajunya ini? Jadi ini punten Pak, Iya. cukup ditempel, ditekan, cetakan saja kan. Alhamdulillah bisa membantu mengurai sumbatan darah ya. Darah kental-kental, darah yang tersumbat ke arah kepala, ke tangannya, sampai ada ke arah kaki dan sistem organ. Kita ke posisi aja sampai ke bawah sini, sekitar punggung aja. Punggung dari vertikal 7 sampai ke lumbar tuh. Alhamdulillah Pak Kiai, kemarin saya di Jakarta itu ada namanya orang Nasrani yang Kristen. Dia sudah divonis untuk kemo. Kenapa? Rahimnya ada kanker. Sekarang sudah terkikis. Lihat, kalau dia bismillah 3 kali saya totok punggung rutin seminggu 3 kali, dia langsung cek lab. Dokternya sampai kaget. Kok bisa gitu? Minum apa? Atau diapain? Polisi nggak ngomong. Nah, semangat bilang Pak. Alhamdulillah ya. Nah, saya lagi sering nanganin yang saraf kejepit, stroke, dan juga yang mereka sudah cuci darah. Alhamdulillah kebantu. Nah, ini harus diterima dulu sama
kalangan pondok dan sebab kita kan umum ya, kadang ada yang ikut pelatihan juga yang di luar kita kan, ya dengan Nasrani kita tidak larang. Nah, kita percayakan tapi ajar baiknya nih, ya yang dapat dulu kita umat Islam dulu yang dapat duluan gitu, ya karena faktanya rumah sakit isinya siapa? Banyak umat Islam ya. Masya Allah. Nah, saya tanya pakai punten sakit atau enak ya? Ya lumayan. Ya, ada sakitnya enggak? Di sini kata sakitnya. Ini kalau kita setiap hari nih, kita Siap. ya, yang ini aset umat kan? Aset umat ini maknyai. Jadi kalau di sini ada jantung kan pakai ditonjolkan ya. Nah, pasien-pasien yang sudah diponis pasang ring, bypass kebantu pakai sini. Kita cuma ular di sini dekat kiri. Nah di sini ada tombolnya di sini, tombol sumbatan yang langsung ke akar sarafnya. Ketika di sini sudah tersentuh tombolnya, nah dia akan buyar. Setelah buyar, darahnya akan keluar lagi ke arah jantung seperti ini. Nah ibaratnya selang air, bila dia injak, mampet kan, punya ya. Nah, siang injek ini kita singkirkan. Ya. Tidak perlu pakai rit, tidak perlu dibypass alhamdulillah. Nah, lalu yang ini pakai bagian ini yang ketensi darah. Ya, ada pasien saya 10 tahun tensi darah, sudah 10 tahun konsumsi obat. Efeknya kemana? Kepalanya, sirkulasinya harusnya. Oh, sekarang sudah membaik. Ya, itu ibu-ibu itu yang kita lihat. Saya tinggal di Cikokol makanya. Ya, ini sering ngayap ini. Usia 55 mau ngapain lagi kan? Ya, tinggal